kayak gimana jadinya? Enggak. Dia benar-benar bergerak. Bahasa teksnya ini tidak meninggalkan saja, tetapi membuang jubahnya itu, supaya kemudian ia menanggapi panggilan daripada Kristus itu. Dari situ kita belajar bahwa kata menanggapi panggilan, kita memerlukan ada sikap iman yang serius, seperti yang dilakukan, dimiliki oleh seorang Bartimius. Maka ibu bapak, iman adalah seruan yang mampu melahirkan kedatangan. Kristus datang, Kristus menjumpai dia dengan sikap iman yang luar biasa. Maka dari sini kita melihat ia tidak putus asa. Bahkan ketika Yesus mengatakan, imanmu itu telah menyembuhkan, apa yang ia katakan, lakukan berikutnya. Ia mengikut Yesus. Berkat dia sudah dapat, dia sudah bisa melihat. Tetapi berubah menjadi pengikut Kristus, itu hal yang berbeda. Banyak orang yang setelah menerima berkat, ia tidak kembali. Maka meraih berkat dengan mengadakan satu titik balik dalam hidup memang tidak semudah. Titik balik itu tidak semudah mendapatkan berkat. Ia kemudian berbalik arah dan mengikut Yesus. Ibarat seorang bayi tumbuh kembang, dikasih bola dia suka, tetapi orang yang ngasih itu pergi, dia menangis karena apa? Dia suka bolanya, tetapi ia yang memberi bola itu jauh lebih penting dari apa yang dia terima. Menarik sekali ketika kita melihat dan berjumpa dengan Bartimius di sini, bahwa keterbatasan, beban, kesulitan tidak akan menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kedua, sikap iman yang serius itu ia gunakan untuk menanggapi panggilan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami bagimu ya Bapa yang baik. Engkau mengantarkan kami untuk mengalami perjumpaan kami dengan sebuah keteladanan yang dikerjakan melalui Bartimius, seorang yang tidak suci dalam penerjemahan namanya, tetapi kemudian ia menjadi kudus karena ia memiliki mata hati yang terbuka dan ia sabar dan tekun menghadapi setiap pergumulan yang ia jumpai, sehingga kemudian masa-masa yang sulit itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk mencari dan menemukan, menjumpai Yesus dalam hidupnya. Karena dari sanalah ia kemudian berangkat untuk menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Dari sini kami Tuhan juga diingatkan bersama bahwa ternyata tidak ada hidup, tidak ada perjalanan yang tanpa pergumulan dan beban. Tetapi itu bukan alasan bagi kami untuk tidak berjumpa dan menemukan Tuhan dalam kehidupan kami. Justru dari sinilah Bartimius mengingatkan kami bahwa ketika kami menghadapi pergumulan dan kami menemui Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dari sana pun kami boleh dihantarkan menjadi berkat bagi sebuah kehidupan. Dan dari sini juga kami belajar tentang sebuah tanggapan atas panggilan Tuhan yang benar-benar serius dari seorang Bartimius. Ia tidak ragu, ia tidak bimbang, ia berani menanggalkan jubahnya, ia berani kehilangan segalanya, ia benar-benar selesai dengan dirinya sendiri untuk kemudian hidup dan dihidupi oleh Kristus dalam perjumpaan ini. Tuhan, apapun yang menghalangi kami, apapun beban pergumulan yang merintangi kami, ajarkanlah kami boleh menjadi Bartimius masa kini yang menerobos kerumunan hidup ini, yang tetap sabar dan tekun di tengah-tengah tekanan pergumulan yang kami hadapi. Bahkan yang mata hati kami selalu melihat Yesus, yang dalam kesusahan penderitaan yang kami alami, kami hanya mengandalkan dan menginginkan Yesus Kristuslah
yang berkuasa penuh, yang berotoritas di dalam setiap perjalanan kami. Tuhan, apapun kini beban yang sedang kami gumuli, jumpailah kami kini dan di sini. Hadiahilah kami pertolongan dan rahmat-Mu. Berilah kami kesembuhan dan keselamatan yang daripada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 dan ayat berikutnya.